Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi stok barang berbasis web pada CV Sifa Ilasana Zahira. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Saat ini kemajuan teknologi begitu pesat dan menyeluruh mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Dari kecerdasan hingga inovasi teknologi harus bermunculan sehingga memungkinkan penyelesaian tugas-tugas yang sebelumnya sulit. Dari sisi bisnis, teknologi telah menjadi tulang punggung perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang penjualan. Nah, permasalahan yang sering terjadi di perusahaan CV Sifa Ilasana Zahira ialah ketika adanya pemesanan masuk, tetapi tidak ada stok barang yang disebabkan oleh pengolahan data, stok barang yang kurang efektif. Untuk itu, maka diperlukanlah sistem pengolahan stok barang agar data yang disajikan ke konsumen sesuai dengan jumlah stok sebenarnya. Data yang valid, cepat, dan mudah diakses. Dan juga berguna bagi perusahaan mengetahui stok serta aset yang mengendap dalam produk yang belum terjual. Nah, CV Ilasana Zahira itu perusahaan yang berfokus pada penjualan buku dan alat tulis atau ATK. Dikarenakan perusahaan ini bersifat inventory atau persediaan, maka tidak menghindari proses barang masuk dan barang keluar. Dan manajemen stok barang. Permasalahan yang ada di perusahaan CV Sifa Ilasana Zahira ialah pengelolaan stok barang masih dilakukan secara manual, yang dapat mengakibatkan hilangnya laporan stok barang dan ketidakpahaman mengenai ketersediaan barang. Permasalahan tersebut terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan barang, kesulitan dan pencatatan, pembuatan laporan, barang masuk dan barang keluar, dari kwitansi atau surat jalan dari pelanggan atau supplier yang banyak, dan pada bulan-bulan tertentu terjadi kekurangan stok dan sulitnya dalam pencarian data barang yang diperlukan karena penumpukan berkas yang banyak. Nah, hal ini seringkali mengharuskan karyawan di perusahaan terkait untuk melakukan perhitungan ulang stok saat ada pemesanan yang mendadak, yang pada akhirnya memperlambat proses kinerja karyawan serta memperlambat proses menginformasikan ke pelanggan. Permasalahan ini telah menimbulkan dampak negatif pada pengelolaan stok barang di perusahaan CV Sifa Ilasana Zahira. Nah, dan sistem ini dibangun untuk bertujuan mempermudah pengelolaan stok barang, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Stok Barang Berbasis Website pada CV Sifa Ilasana Zahira. Nah, keuntungan yang diharapkan adalah proses pengecekan persediaan barang itu menjadi lebih mudah dan efisien. Data barang yang masuk dicatat dan tersimpan dalam database mempermudah pengguna dalam mengetahui ketersediaan barang. Nah, mempermudah pengecekan, mempermudah pengelolaan stok barang masuk dan barang keluar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan informasi tentang ketersediaan barang secara cepat dan mudah. Nah, di sini ada perancangan aktivitas secara global. Nah, di sini ada analisa desain yang jumlahnya 10 hari, biaya 5 juta, user interface jumlahnya 10 hari, biayanya 5 juta, pembuatan sistem jumlah harinya 25, biayanya 10 juta. Pengujian sistem 25 hari, biayanya 2 juta. Pengamanan sistem 10 hari, biayanya 2 juta. Implementasi 10 hari, biayanya 4 juta. Pemeliharaan sistem jumlahnya 20 hari, biayanya 4 juta. Biaya terduga, biayanya 2 juta. Total 120 hari dan 34 juta. Di sini ada project report. Nah, di sini analisa sistem berjalan. Di sini ada analisis kebutuhan, perancangan desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Nah, di sini ada sejarah perusahaan. Di sini ada struktur organisasi. Nah, di sini ada pemilik, admin, dan driver. Di sini pemilik memimpin dan menjalankan usaha, bertanggung jawab terhadap kerugian keuntungan usaha, menganalisis keuangan, mengkoordinasi serta mengawasi serta kegiatan pihak admin di toko. Merancang strategi penjualan. Nah, di sini admin memeriksa stok barang, bertanggung jawab untuk melayani penjual kepada pelanggan, menghitung hasil pendapat penjualan, yang terakhir membuat laporan data penjualan. Nah, di sini driver mengantarkan barang ke pelanggan. Di sini ada proses bisnis, proses penjualan, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan. Nah, di sini ada activity diagram. Pada gambar 2.2, activity diagram tersebut terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu pelanggan, admin, driver, dan pemilik. Diagram ini menggambarkan tugas masing-masing aktor. Sistem perancangan
kami tidak memberikan akses langsung kepada pelanggan untuk memesan. Oleh karena itu, jika seseorang pelanggan ingin memesan, dia harus menghubungi admin terlebih dahulu. Kemudian, admin akan memeriksa ketersediaan stok barang. Jika stok tidak tersedia, admin akan mengkonfirmasi kepada pelanggan. Jika stok tersedia, admin akan melanjutkan proses pemesanan, pelanggan akan melakukan pembayaran, dan admin akan memproses dan mempersiapkan barang pesanan. Nah, di sini ada spesifikasi dokumen masukan. Nah, di sini ada use case diagramnya. Skenario use case diagramnya adalah melakukan login, rekrutmen, admin dan pemilik dapat melakukan login, admin dan pemilik dapat melakukan login pada sistem, admin dan pemilik telah memasukkan username dan password. Sistem menampilkan halaman dashboard. Admin dan pemilik tidak dapat melakukan login pada sistem. Yang admin dan pemilik, di sini ada admin atau pemilik memasukkan username dan password. Admin atau pemilik klik tombol login, sistem akan memeriksa validasi data. Nah, di sini ada use case data barang, use case data barang masuk, use case data barang keluar. Di sini ada class diagram. Pada gambar 2.4 terdapat sebuah class diagram yang terdiri dari 4 kelas, yaitu admin, stok, barang masuk, dan barang keluar, yang dimana setiap kelas saling terhubung. Dapat dilihat bahwa setiap kelas memiliki atribut masing-masing. Pada kelas admin atribut yang dimiliki adalah ID user, email, dan password. Pada kelas stok, atribut yang dimiliki adalah ID barang, nama barang, kategori, dan stok. Pada kelas barang masuk, atribut yang dimiliki adalah ID masuk, tanggal, keterangan, dan ID barang. Lalu terakhir kelas barang keluar, atribut yang dimiliki adalah ID keluar, data, tanggal, keterangan, dan ID barang. Pada kelas diagram gambar 2.4 juga dapat dijelaskan bahwa setiap kelas memiliki metode atau operasi yang sama, yaitu add, cancel, close, delete, edit, dan save. Di sini ada sequence diagram. Yang pertama, pengguna memilih barang. Yang kedua, admin memeriksa ketersediaan barang. Yang ketiga, admin menginformasikan ketersediaan barang dan total harga kepada pengguna. 4. Pengguna melakukan pembayaran. Yang kelima, admin menerima pembayaran dan prosesnya. Yang keenam, admin menginformasikan bahwa pembayaran berhasil. Yang ketujuh, admin memasukkan data penjualan ke dalam sistem laporan. Yang kedelapan, admin menginformasikan bahwa data penjualan telah tercatat. Yang kesembilan, admin memberikan struk dan barang yang telah dibeli kepada pengguna. Dan di sini ada desain sistem, ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada gambar 2.6 terdapat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram yang terdiri dari 4 entitas, yaitu admin, stok, barang masuk, dan barang keluar, yang dimana setiap entitas saling terhubung. Dapat dilihat bahwa entitas admin dan stok memiliki hubungan antara dua entitas atau yang dapat disebut dengan relationship. Entitas admin dan stok memiliki relationship jenis one-to-many, yang artinya entitas admin dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas stok. Hal ini juga berlaku dengan relationship antara stok dengan barang masuk dan stok dengan barang keluar. Yang kedua adalah Logical Record Structure atau LRS. Pada gambar 2.7 terdapat sebuah LRS atau Logical Record Structure yang terdiri dari 4 tabel, yaitu admin, stok, dan barang masuk dan barang keluar. Nah, yang dimaksud setiap tabel saling terhubung dapat dilihat bahwa pada tabel admin memiliki sebuah record ID user yang bersifat superkey, dan pada tabel stok terdapat record ID barang yang bersifat superkey dan ID admin yang bersifat forensic key. Artinya dapat disimpulkan bahwa tabel admin dengan tabel stok saling terhubung. Hal ini juga berlaku untuk tabel barang masuk dan barang keluar yang memiliki forensic key, yaitu ID barang. Dapat disimpulkan bahwa tabel barang masuk dan barang keluar terhubung dengan tabel stok. Nah, di sini ada spesifikasi file. Nah, di sini ada struktur kode. Nah, di sini ada desain antarmuka. Ini rancangan kami, yaitu perancangan antarmuka admin. Yang halaman pertama adalah login dan halaman beranda. Nah, pada halaman login berisi form login dan password yang harus diisi user untuk masuk ke halaman beranda. Nah, yang kedua, jika berhasil login, sistem akan menampilkan halaman beranda yang berisi informasi ketersediaan stok barang. User juga bisa melakukan menambahan stok barang baru, edit, dan hapus. Yang B, halaman barang masuk. Nah, di sini ada barang masuk.
Pada barang masuk, user dapat melihat informasi story jadwal. User juga bisa menambahkan stok barang yang sudah ada, edit, hapus. Halaman barang keluar. Pada halaman barang keluar, sistem akan menampilkan informasi story barang keluar. User juga dapat melakukan edit, hapus, dan tambah barang keluar. Sini ada struktur navigasi, dan ini adalah load program. Di sini adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian perancangan sistem yang diusulkan, maka terdapat beberapa kesimpulan di antaranya. Yang pertama, cara pengerjaan karyawan dalam mencatat stok barang itu menjadi lebih mudah. Yang tadinya manual menjadi lebih mudah. Dengan adanya sistem berbasis web ini, admin dan pemilik dapat mencari ketersediaan barang dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, sistem dapat meningkatkan pemeliharaan data stok barang secara teratur dan akurat sehingga mengurangi risiko kehilangan data. Yang terakhir ada saran. Sebaiknya perusahaan CV Ilasana Zahira memberikan pelatihan kepada karyawan dalam menggunakan platform website stok barang ini supaya dapat menggunakan dengan optimal. Yang kedua, melakukan pengembangan sistem lebih lanjut sehingga dapat memaksimalkan kebutuhan perusahaan dalam memudahkan kinerja karyawan. Perhatikan keamanan data stok barang dengan menerapkan kebijakan akses yang ketat dan melakukan backup secara rutin. Nah, itu dia. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih.